semuanya, kembali lagi bersama saya dan teman-teman saya. Merasa teman ya. Ya, lagi-lagi di episode kita kali ini kita akan membahas tentang cinta. Asik. CINTA. Lagi-lagi cinta. Oke, dan pastinya kita nggak jauh-jauh ya, dan kita akan mengambil salah satu kisah lagi dari dalam Alkitab. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau enggak, yaitu tentang kisah Hosea. Hosea. Teman-teman tahu? Ya, kalau tahu ya bagus, kalau enggak ya kita akan cari tahu apa sih yang mau dibahas tentang Hosea ini, apalagi tentang mungkin permasalahan cintanya kali ya. Lebih lanjut, karena ini sudah kita mau membahas tentang kisah Hosea, langsung Kak Marce yang bahas deh. Gimana nih Kak tentang Hosea dan dengan siapakah ya kan cintanya? Cintanya. Oke, baik. Jadi kita akan belajar tentang Hosea, bagaimana Hosea ini adalah seorang nabi Tuhan ya, dan kalau namanya nabi itu dia melakukan atau mendengarkan perintah dari Tuhan sendiri. Itu tugasnya seorang nabi. Nah, pada waktu itu ternyata Tuhan ada kasih perintah nih sama Hosea, dan perintahnya ini merupakan sebuah perintah yang kalau misalkan itu terjadi kepada diri kita pasti kaget ya. Tapi berbeda dengan Hosea, ketika dia mendapatkan perintah daripada Tuhan, perintahnya itu apa? Perintahnya itu kamu pergi ambil seorang perempuan sundal. Ayatnya gimana itu? Ayatnya oh ya, nanti bukanya di kitab Hosea ya, di kitab Hosea. Di situ Hosea perjanjian lama ya. Iya. Di situ ada diceritakan ya, Hosea pasal yang pertama ayat yang kedua sudah disampaikan Tuhan kasih perintah kepada Hosea untuk mengambil seorang perempuan sundal. Untuk apa? Dijadikan apa? Dijadikan istri. Di sini kalau kita melihat KBBI, sundal itu kan ada dua arti. Jadi dari segi adjektif atau kata sifatnya itu artinya kelakuan yang buruk gitu kan. Terus ada juga arti keduanya itu kalau dari segi kata bendanya atau objeknya itu lebih sering digunakan kepada, mohon maaf, perempuan jalang. Jadi, atau yang biasa kan mungkin kita sering dengar wanita sundal. Jadi di sini kita lebih ke pengertian yang pertama, yang buruk kelakuan. Jadi di sini kita bukan merendahkan siapapun. Oke, lanjut. Jadi dia disuruh diperintahkan Tuhan untuk mengawini perempuan sundal itu ya, yang berkelakuan tidak baik ya. Ya. Namanya siapa tuh Kak? Namanya Gomer. Gomer atau Gomer. Gimana kalau Gomer dan Gomer? Oke. Wah, ini lidah apa nih kalau biasa? Itu penyebutan aja ya teman-teman ya, karena kan beda ya logatnya ya. Kita nggak tahu juga. Ya, kita nggak tahu. Ya, benar. Kita juga nggak tahu Hosea apa Hosea. Hosea. Terima kasih banyak. Oke, jadi Gomer ya Kak namanya ya. Lanjut. Habis itu Kak, apalagi nih yang diinikan sama, apakah perintah Tuhan dilakukan sama si Hosea ini? Iya, jadi yang paling uniknya ketika Hosea mendapatkan perintah ini, dia tidak lagi berargumen, dia tidak lagi kayak nolak, Nggak sempat membantah ya. Iya, tapi dia langsung melakukan perintah Tuhan tersebut. Langsung melakukan, boleh digarisbawahi. Iya. Iya, jadi dia langsung melakukan perintah Tuhan tersebut, dia mengambil Gomer menjadi istrinya. Nah, kalau saya lihat ini kan ini adalah gambaran ya, walaupun ini merupakan kisah nyata yang terjadi, tapi kenapa Tuhan kasih perintah ini? Karena Tuhan sedang mau menunjukkan kepada bangsa Israel khususnya pada waktu itu ya, ini gambaran antara Tuhan dan bangsa Israel. Karena seperti tadi pengertian daripada sundal itu kan suatu perbuatan yang tidak baik, kelakuan yang tidak baik. Nah, pada waktu itu bangsa Israel
mereka ini hidupnya itu berkelimpahan, hidup kemakmuran, tapi mereka dalam soal moral, dalam soal sikap, mereka itu melakukan hal-hal yang tidak baik, berkelakuan yang tidak baik, sehingga Tuhan memberikan suatu gambaran melalui keluarganya Hosea, menunjukkan bahwa inilah, walaupun kamu itu sudah melakukan hal yang berkelakuan yang tidak baik, tapi Hosea sebagai gambarnya Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan tetap mempedulikan atau Tuhan tetap memperhatikan bangsa Israel. Iya. Ya, oke. Nah, di Alkitab ditulis gak ya kalau kita zaman sekarang lah ya, zaman sekarang ini kan agak-agak gimana gitu ya, walaupun kita tahu itu dari Tuhan, terus dengan kondisi lingkungan dan sosial terutama ya, karena kan kalau misalnya di zaman sekarang kalau kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Hosea, itu kan pasti akan banyak cibiran, bahkan akan muncul banyak pertanyaan, kok dia kayak gini sih, kita seakan-akan langsung dihakimi oleh warga sekitar maupun warganet, tuh kok ini nikah sama ini, kok mau, padahal ya kita nggak perlu lah ya mengklarifikasi terus ya gimana Tuhan yang suruh. Nah itu gimana kalau misalnya di kehidupan sekarang kan berarti secara manusia mungkin akan susah gitu kan, kalau kita akan melakukan seperti yang dilakukan Hosea. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dari sisi yang lain ya, kita melihatnya bahwa Hosea yang sebagai gambaran Allah ya tadi ya, gambaran Allah tetap mau mengasihi bangsa Israel yang sudah berkelakuan buruk. Nah, kalau misalnya di sekarang ini, misalnya kita tahu, wah ini ada yang nggak benar nih mungkin sama pasangan kita, bahkan mungkin ada ya yang kita namanya udah jatuh cinta, kita udah tidak terlalu memedulikan lagi sikap pasangan kita. Itu gimana? Satu sebenarnya tentang mengasihi orang ini, itu sudah menjadi inti pembelajaran kita orang Kristen ya, bagaimana siapapun dia, kelakuannya seperti apapun, kita harus tetap menerima mereka, karena kan kita juga tidak lebih baik. Biasanya orang bilang kita tidak lebih baik daripada orang lain, artinya bahwa siap dalam keadaan kelakuan seperti apapun mereka, bahkan memang benar-benar sudah tidak dikatakan orang dua tidak layak, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tidak mau harus melakukan perintah Tuhan untuk tetap mengasihi mereka, karena itu adalah hal yang terpenting. Bahkan Tuhan sendiri datangkan untuk orang yang berdosa. Artinya apalagi kita sudah terima Tuhan Yesus, berarti ya kita juga harus seperti dia, menerima siapapun yang mau, istilahnya ya, entah sudah memang benar kata orang dunia sudah tidak layak atau jijik kepada orang dunia, tapi kita mau menerima mereka dengan apa adanya. Berarti di sini kita kondisinya tidak melihat masa lalu orang tersebut ya, tapi kita tetap mencintai mereka, menerima apa adanya, dan bersama-sama menatap masa depan. Bagaimana kakak? Apalagi memang orangnya juga lagi mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, kita harus, apakah kita harus menolak mereka dan mereka menjadi orang yang terpojok lagi, ataukah kita tetap menerima mereka supaya mereka semakin merasa diri, oh saya masih bisa jadi merasa ada yang menemani gitu ya. Benar kan Kak, ditemani di perjalanan dia mau mengarah ke arah yang lebih baik. Yang menemani adalah ya siapapun. Lo benar dong. Jadi kita harus ada kan, kita udah tahu kasih itu seperti apa, kita harus membagikan kasih itu. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kita melihat kasihnya Hosea ini, cintanya lah ya. Cintanya Hosea buat si Gomer ini kan berarti ya bisa dibilang tidak bersyarat lah
si Hosea ini benar-benar taat sama perintah Tuhan, dia lakukan itu walaupun mungkin secara manusia itu berat. Nah, kalau misalnya kita lihat zaman sekarang, itu kan agak susah ya menemukan cinta yang seperti itu gitu loh. Cinta yang benar-benar tulus, bukan tulus sih, agape, cinta tak bersyarat kan. Kebanyakan manusia zaman sekarang ini kan mereka sadar nggak sadar ya, sebenarnya sadar nggak sadar kan pasti mengharapkan yang baik lah. timbal balik gitu kan. Iya. Ada take and give. Nah, itu gimana cara kita untuk belajar mencintai seseorang itu benar-benar tulus dan murni, apa adanya. Ya satu ya, paling sumber pertama itu ya kita sendiri harus punya kasih Kristus ya. Kalau kita sudah punya kasih Kristus, dengan sangat otomatis itu akan berlaku bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi untuk mendapatkan syarat apa tadi? Imbalan, take Timbal and balik. give kan, timbal balik. Timbal balik. Atas apa yang sudah kita perbuat. Misalnya saya mencintai seseorang, saya sudah memberikan waktu, tenaga dan lain-lain, otomatis kan sadar nggak sadar saya pun mengharapkan sesuatu. Menuntut dia berarti Iya. ya, seperti menuntut gitu loh Kak. Jadi Si dia tuh harus kayak gini Iya. loh, sesuai dengan kalau ekspektasi. aku udah kayak gini ya, kamu harus begini dong. Nah, kayak Itu gitu. gimana? Untuk kita meminimalisir hal-hal seperti itu, jadi kita bisa benar-benar punya cinta yang Tulus. tanpa syarat, yang tidak mengharapkan balasan. Tapi kan kesannya seperti orang bodoh jadinya kan? Itu Yang gimana? di ini ya. Ya kalau menurut saya sih memang siapa manusia sih yang tidak mau menerimakan timbal baliknya ya. Pasti semua orang pengen, ketika saya lakukan ini, saya pasti punya harapan kamu juga harus dong lakukan itu sama saya. Tapi kan kita tidak begitu tahu ya tentang pribadi orang itu seperti apa. Jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu, ya kalau menurut saya hanya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Seperti pernah kita bahas ya, ketika kita mau supaya orang melakukan sesuatu buat kita, otomatis dari diri kita dulu ya. Jadi kalau kita sudah memberikan teladan, ya tidak dipungkiri pasti suatu saat juga mereka bakalan ngikut apa yang sudah kita lakukan sama mereka. Firman Tuhan juga bilang kan, apa yang mau orang lain lakukan buat kita, ya kita lakukan dulu buat mereka. Jadi pasti dengan sendirinya akan terjadi. Nah, tapi kembali lagi, seringkali tidak semua orang yang sudah kita lakukan yang baik buat mereka mau lakukan baik lagi sama kita. Tidak semua orang bisa lakukan itu, karena itu kembali lagi kepada pribadinya dia sih. Apakah dia menyadari bahwa apa yang sudah kita lakukan ini seharusnya dia bersyukur dan dia menerima dan dia mau kembalikan, istilahnya timbal balik, istilahnya dia lakukan yang baik juga kembali kepada kita, ataukah memang dia kepada egonya sendiri yang hanya mau mementingkan diri sendiri dan bertahan dengan diri dia seperti itu terus. Itu kembali kepada pribadinya. Yang penting tugas kita adalah bagaimana kita sudah tunjukin ya, kita sudah berikan teladan. Jadi kalian peka atau enggak? Kan itu intinya, benar kan? Kalau bahasa anak-anak zaman Iya, now, iya. pasangan kalian tuh peka apa enggak gitu loh. Ya itu yang dibilang peka itu kan lebih ke masih mempertahankan egonya, apa dia mau kan kalau kata Tuhan tuh seimbang. Nah, mungkin lebih ke kayak gitu kali ya Kak. Jadi itulah kali yang dibilang kalau di firman Tuhan kan kita harus cari pasangan itu harus seimbang. Mungkin sepadan ya, mungkin salah satunya kayak gitu kali ya. Kalau misalnya masih mempertahankan ego masing-masing, nggak akan mencapai tujuan yang sepadan itu gitu kan. Jadi kalau kalian masih ego ya kalau ego tuh apa ya? Dikikis. Ya, Soalnya kasihan kalau kalian masih tetap mempertahankan egonya, kasihan pasangannya yang satu. Jadi seimbang atau sepadan itu seharusnya terjadi ya, supaya sama-sama jadi tidak menguntungkan Saling bagi ya, orang. namanya saling. Iya, Saling. saling. jadi kayak begitu. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke kisah Hosea sama Gomer gitu Uh-uh. kan, akhirnya kan Hosea mau mengawini Gomer. Nah, selanjutnya apa yang terjadi di Alkitab, diceritakan bagaimana?
Nah, kenapa diambilkan Gomer atau Tuhan kasih gambaran tentang perempuan sundal ini? Cerita selanjutnya ini menceritakan bagaimana ketika Hosea sudah mengambil Gomer menjadi istrinya, mereka mendapatkan anak. Tapi Keturunan. setelah itu mereka mendapatkan keturunan, tapi setelah itu si Gomer ini ternyata dia kembali lagi kepada kelakuannya yang buruk itu. Dia kembali lagi pengertian dari sundal itu kan yang kedua apa tadi? Yang pertama itu Berkelakuan adalah berkelakuan buruk. Yang kedua. yang kedua kedua itu itu perempuan jalan ya. 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 Jadi itu yang kedua yang dilakukan. Berzinah ya Kak Iya. di sini ya. Jadi Benar. dia ini melakukan perbuatan itu dia ulangi lagi perbuatannya dia yang sebutan awalnya sundal ya. Iya. Jadi dia lakukan itu dan pada akhirnya menghasilkan anak lagi. Dan bukan kalau dari film- Hosea. Bukan. Jadi kalau dari ceritanya itu 2 kali perbuatan yang sama, tapi dengan 2 kali seperti itu pun Hosea tetap menerima dia sebagai istrinya dia. Itu bagaikan itu makanya memberikan gambaran kepada Tuhan bagaimana bangsa Israel walaupun selalu melakukan tindakan yang Di luar Kurang perintah baik, Tuhan. ya. penyembahan berhala, Ya. terus balik lagi penyembahan berhala, tapi Tuhan tetap menerima mereka Tanpa syarat. tanpa syarat. Jadi Hosea pun dalam ceritanya kehidupan Hosea seperti itu. Dia Walaupun- menggambarkan cinta Tuhan kepada Bangsa Israel, begitu pula cintanya dia terhadap si Gomer. Gomer. Walaupun sudah diselingkuhi, eh, tetap Dia mau diterima. menerima. Iya. Kalau sekarang kan nggak Nggak mudah semudah ya, itu. benar. Bisa jadi udah jadi anak lagi kan? Iya. Udah anak 2 kali ya. Bahkan anaknya itu ya dipelihara sama Hosea juga. Hosea, oke. Siapa yang bisa, Iya, mampu. mau dan mau. Dari mau dulu, Bener. mau. Dan kemudian bisa kah seperti itu? Kalau bukan minta ini dari Tuhan, apa sih? Benar. Mungkin nggak akan secara manusia zaman sekarang mungkin nggak akan mampu kali ya. Tapi mungkin ini ceritanya lebih tahap kepada sudah berumah tangga ya. Ya. Kalau pacaran kan pacaran itu kan masih Iya. Tapi kan penjelasan. semua, Masih awal. tapi kan Tapi memang bisa perlu. jadi dari awal dong Kak. Iya, memang benar. perlu, tapi kan setidaknya jangan sampai kembali lagi karena saking bucinnya kita dalam masa pacaran terus kita nggak meneliti Mengenal. atau jeli dengan kejadian yang terjadi. Iya. Tapi kalau sudah berumah tangga mau tidak mau kata firman Tuhan juga kita kan sekali menikah otomatis kan ketika pasangan kita melakukan suatu tindakan apalagi tindakannya seperti ini adakah yang masih mau Nah, bertahan dengan kondisi seperti Jadi itu? ini buat semua kalangan ya. Iya. Buat yang menjalani hubungan, lagi buat pacaran. keluarga besarnya. Benar dong Kak. Jadi kan Iya, benar. karena zaman sekarang tuh kayak gitu, bukan cuman dari sisi perempuan dan manusia itu tapi aja. dari keluarga. Bisa jadi keluarganya, oh saya nggak mau kamu sama ini karena dia begini. Nah jadi maksudnya apalagi kita yang Kristen ya mungkin ya, yang Memang tahu yang percaya sama Tuhan. ya, yang kebenarannya melalui firman Tuhan ya kan. Iya. Pasti kita harus menerapkan kasih yang seperti Tuhan sudah contohkan dari dalam Alkitab. Jadi mengasihi tanpa syarat. Jadi kita jangan ngejudge dulu orangnya karena mungkin kita udah tahu kelakuannya kayak gini, dulunya dia seperti ini, dulunya misalnya dia pemabuk. Jadi kita akan ngejudge, kamu kalau sama dia aduh pokoknya ya, jangan kayak gitu. Siapa tahu dengan dia mengenal pasangannya dia berubah. Tapi Amin. di sini poinnya bukan berubah karena pasangan, tapi Iya. berubah karena Kesadaran, Betul. benar. Siapa tahu juga pasangannya mengarahkan dia ke arah yang Membimbing. ke arah yang lebih baik. Carilah pasangan yang bisa membimbing. Iya, jadi gitu ya. Jadi maksudnya ini sebenarnya kisah ini buat semua ya, maksudnya dari percintaan juga, dari maksudnya bagaimana Semua kita aspek lah. ya, semua aspek. bagaimana kita mengasihi orang yang bahkan kita udah lihat orang itu cemarnya banyak banget ya, cemar bahasanya atau ya itulah pokoknya kelakuan buruknya udah banyak, tapi kita jangan menghakimi ya. Ya, Siapa betul. tahu itu justru bukan haknya kita. ya, siapa tahu justru dia butuh ditemani. Maksudnya di saat orang-orang lain udah jauhin dia tuh ngerasa kok orang-orang ini jauh, kok orang-orang akhirnya dia malah makin Makin menjauh. jatuh ke Iya, dalam benar. kegelapan. Siapa yang Satu pernah kayak lagi. gitu? Ya, jadi mungkin dari kisah Hosea dan Gomer itu kali ya Kak. Jadi
pertama yang kita dapat tuh taat dulu. taat ya, karena dari awal Tuhan perintahkan loh ya, Tuhan perintahkan Hosea untuk mengawini, ya kan, mengawini Gomer. Perempuan Sunda. Dia langsung melakukan tanpa, loh kenapa dia Tuhan, No kenapa bantah-bantah. kenapa harus dia, nggak ada perempuan lain yang lebih baik kah, ya kan, nggak ada. Jadi taat, kalau Tuhan sudah perintahkan itu ya kita melakukannya tanpa bertanya-tanya, bersungut-sungut, ya itulah kita melakukan. Yang kedua, mencintai ya. Kalau mungkin di Hosea dan Gomer kan mencintai tanpa syarat, Si tulus Hoseanya. si Hoseanya. Ya kalau misalnya kita di kehidupan nyata ya nggak usah lah mencintai, ya lakukan yang kecil-kecil, mengasihi teman kita yang mungkin kelihatannya udah bobrok banget, bahasa sekarang tuh bobrok. Udah bejat, Ya. udah rusak. Contohnya gitu kan. saya mengasihi enggak ya. Ya. Jangan dijudge, wih ini orangnya gini, nggak mau Iya. berteman Nggak pernah ke gereja, Iya. nggak Jangan pernah, gitu. iya nggak pernah ke gereja, nggak pernah berkomunitas. Jangan, justru kita harus rajin tanya kenapa, alasannya apa. Tapi yang sering ditanyain bosen, apa sih lu kepo? Nah, itu juga diperhatikan. Iya. Di Kalau sini orangnya dia risih, masih Ini ada saling orang. cerita kan. Bukan, di sini kan banyak orang yang kayak gitu. nyambung nih Kak, nyambung nih. Dia emang nggak mau, bukan nggak mau ya, mungkin tipe orang yang nggak suka kalau Ditanya-tanya. ditanyain. Ah. Jadi yang nanyain itu juga harus Tahu tahu waktu, mungkin tahu karakter orangnya gimana. Iya. Terus memang di satu sisi juga misalnya yang jarang ke gereja ini juga harus ya tahu lah. Oh ternyata masih ada Iya. yang Peduli. memperhatikan. yang Ya itu peduli. peka gitu loh guys. Jadi ya itu ya, maksudnya jadi cinta itu bukan tentang kamu sama pasanganmu aja. Bener dong kalau dari kisah Gomer ini. Jadi semua aspek ini tuh sama-sama berjalan gitu. Itu aja, mungkin dari Kamace itu aja kali Kak ya. Ada lagi nggak? Dari Kak Titus? Oh udah. Jadi kisah Hosea dan Gomer, mungkin ada lagi kisah-kisah yang lain, atau kalian mau request cerita siapa di dalam Alkitab? Langsung aja di komen di bawah ini guys. Iya di komen, terus videonya di like dan di atau share. bisa DM ke Instagramnya Eunike Francisca. Ada kok linknya di deskripsi, ada, nanti tinggal diklik aja di DM, Kak aku mau cerita ini dong Kak. Boleh Atau kalian yang mau datang ke sini Juga boleh. boleh datang duduk bercerita dengan kami, berbincang dengan kami juga boleh. Oke, sampai di sini video kita kali ini, episode kita kali ini, dan ditunggu ya video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa, God bless, bye bye.